Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan ya kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini kita akan membahas mengenai berapa banyak modal yang sudah kita keluarkan di tanaman gambas atau oyong yang kita tanam ini. Dan pada hari ini kita akan sebutkan untuk total petikan yang sudah kita petik di gambas atau oyong lokal ini ya lur. Jadi untuk petikannya ini sudah masuk ke 23 kali petik untuk hari ini tadi. Jadi untuk buahnya masih ada, itu ya lur. Buahnya masih ada, masih calon-calon buah masih ada ya. Terjadi dan hari ini kita sedang mengairi. Ini pengairan lewat irigasi ya lur. Jadi karena posisinya itu memang tempat irigasi, jadi mudah untuk pengairannya. Jadi kita akan coba bahas mengenai modal untuk tanam gambas atau oyong lokal ini lur. Jadi yang pertama olah lahan ya lur. Jadi untuk olah lahan itu kita hanya menghabiskan uang 100.000 kemarin, karena untuk lahan ya hanya berapa ya, nggak lebar loh, hanya berapa petak gitu. Jadi ini cukup nggak terlalu banyak, hanya 1000 pohon ya lur untuk tanaman gambas atau oyong ini. 1000 lubang, maaf 1000 lubang. Jadi karena dalam satu lubang ada yang 1 dan 2, jadi kita bisa katakan 1000 tanaman, tapi untuk per lubang itu 2 tanaman dan 1. Ya mungkin 1500 tanaman ya lur untuk gambas atau lokal ini. Jadi total untuk pengolahan lahan kemarin dari traktor ya atau bajak itu 100.000 dan biaya makan dan mungkin itu 200.000 ya lur, sekitaran 200.000 rupiah. Itu untuk total olah lahan, dan kemudian untuk penggulutannya sendiri kita kerjakan sendiri. Dan kemudian untuk lanjaran atau ajirnya itu kita juga gratis atau cari sendiri lah ya lur. Untuk lanjaran atau ajirnya ini kita cari sendiri, karena di lokasi saya lihat, kalian bisa lihat di sana masih banyak kebun-kebun yang banyak batang-batang kecil ya yang bisa kita jadikan sebagai ajir. Nah jadi kemudian kita lanjut ke pupuk dasar ya. Kalau pupuk dasar kita nggak pakai loh untuk tanaman gambas atau oyong ini, hanya saja kita pakai pupuk kandang itu sebagai penutup dari biji oyong itu. Kita tutup dengan kompos atau pupuk kandang dari kotoran sapi yang tanpa fermentasi ya lur. Ini kita tanpa fermentasi untuk kohenya. Jadi sekitar habis 4 karung kecil ya. 4 karung kecil kita habis untuk tanaman gambas 1000 lubang ini. Nah jadi itu untuk pengolahan lahan dan juga dasarannya ya. Kemudian juga dari lanjaran juga segitu lur. Jadi masih habis 200.000 rupiah ya kita. Yang lain itu masih gratis, karena pupuk kandang juga kita punya sendiri lur ya. Jadi mungkin kalau misalkan pupuk dari kohe sapi itu dalam satu karung itu mungkin hanya 10.000 rupiah, 5.000 sampai 10.000 rupiah lah ya lur. Tanpa fermentasi ya, yang tanpa fermentasi itu murah. Jadi kita bisa katakan kalau itu kita beli ya cuma 40.000 rupiah ya, sama traktor itu 200.000 rupiah, dan untuk lanjaran ini gratis. Kemudian untuk pemupukan ya, untuk pemupukan pertama itu kita pakai urea saja, urea subsidi. Itu hanya menghabiskan sekitar 10 kg ya, 10 kg urea untuk pertama kali pemupukan di fase vegetatif. Kemudian kita juga pakai Ponska subsidi juga itu di masuk fase generatif, itu pakai 10 kg dan juga ureanya 5 kg ya lur. Itu kita habis 25 kg keseluruhan. Sampai hari ini kita tidak lagi pupuk dengan pupuk urea ataupun Ponska. Jadi pemupukannya itu secara tunggal, karena masih ada hujan kemarin, kita pemupukan secara tunggal. Dan juga untuk pemupukan juga nggak banyak ya lur, masih dibilang masih kecil, 25 kg untuk 1000 tanaman atau 1000 lubang tanam. Kalau untuk tanamannya sekitar 1500-an ya. Dan juga untuk penyepraian ya, untuk penyepraian kita pakai di fase vegetatif itu Ultradap, asam amino, kemudian kalsium ya. Itu tidak menghabiskan 1 kg ya. Untuk Ultradap tidak habis 1 kg, mungkin hanya setengah kilo, itu masih belum sampai segitu sehingga hari ini. Untuk asam amino itu cukup setengah atau 500 mili, hampir 500 mili habis ya lur ya untuk asam aminonya. Kemudian kalsium habis juga, kita pakai 1 kilo sudah habis untuk hari ini. Itu untuk fase vegetatif ya. Kemudian untuk fase generatif itu kita pakai gandasil buah kemarin, kemudian KNO 3 putih ya lur. Untuk KNO 3 putih kita hampir 2 kilo, sudah hampir habis 2 kg untuk KNO putihnya. Kemudian apalagi ya, itu saja ya untuk fase generatif dan juga vegetatifnya, hanya itu saja ya lor. Dan juga untuk inseknya, untuk insektisidanya kita pakai fokusnya ke ulat dan juga kutu kebul dan trip ya lor. Itu kita pakai tripnya atau kutu kebulnya pakai abamectin. Kemudian untuk ulatnya kita pakai kemarin ada Virtaco, itu hanya habis mungkin sekitar 20 mili ya untuk Virtaconya. Kemudian
emasel ya, emasel atau apa namanya untuk bahan aktifnya itu apa lur itu, saya lupa ya. Emasel, pokoknya emasel, kemudian emamectin ya lur ya, untuk bahan aktifnya emamectin. Kemudian dan juga yang terakhir kemarin itu kita pakai apa namanya, saya lupa, yang kemarin video sebelumnya sudah kita pakai ya, emamectin juga untuk bahan aktifnya, sejenis emasel, kita juga pakai itu untuk kontaknya. Jadi untuk Virtaco kemarin pas waktu masif-masifnya untuk apa namanya ulatnya itu kita pakai Virtaco kemarin ya. Untuk saat ini ulatnya sudah nggak terlalu banyak ya lur. Jadi kita nggak pakai lagi untuk Virtaco, kita hanya pakai emamectin ya untuk pencegahan ulatnya, itu pakai kontak ya, untuk insektisida kontak. Hanya itu saja yang kita pakai untuk gambas atau yang ini. Jadi saya fokus ke nutrisinya itu hanya buah dan juga daun dan batang akar gitu ya. Jadi untuk pengocoran itu sempat kita melakukan pengocoran kemarin, kita pakai KNO3 putih, kemudian hanya sedikit Ultradap, ada Orea juga sempat kemarin, hanya beberapa nggak habis setengah kilo juga ya, itu untuk Oreanya hanya untuk campuran dari KNO nya. Itu di video sebelumnya sudah ada juga, kalian bisa cek saja ya kawan ya lur ya, di sana sudah ada semuanya. Jadi untuk gambas atau yang ini performanya masih cukup bagus ya, kalian bisa lihat di sini untuk gambas lokal ini atau yang lokal ini masih bagus ya, untuk calon-calon buahnya itu masih banyak dan daunnya masih cukup hijau menurut saya. Dan ini saya sisa-sisakan untuk memang untuk pembenihan berikutnya. Jadi biar kita tidak kehabisan benih waktu kita tanam seperti ini ya, kita sisakan untuk penanaman berikutnya gitu ya lur. Jadi kita tidak membeli benih, kita hanya pakai ulang benih yang ada. Nah jadi seperti itu lur, untuk apa namanya modalnya tidak terlalu banyak, namun untuk hasilnya cukup lumayan ya untuk gambas atau oyong ini. Jadi khusus untuk pemula ini sangat baik ya. Hanya saja kalau misalkan di daerah kalian semua yang belum ada ajar atau lanjaran harus beli ya, cukup lumayan banyak di sana. Kalau apa namanya untuk biayanya ya, karena menurut saya biaya yang paling mahal itu biasanya di ajir ya, itu cukup banyak menghabiskan modal biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk pupuk dasaran itu nggak ada, jadi ini tanpa plastik mulsa, jadi aman ya. Ini masih dibilang cukup murah banget dan juga nggak terlalu banyak modal atau biaya untuk kita menanam gambas atau oyong ini. Nah ini bisa kalian lihat ya, untuk bunga dan juga calon-calon buah juga masih banyak. Jadi ini untuk karakter dari oyong atau gambas lokal ini tuh untuk buahnya nggak seperti F1 ya. Jadi dia nggak kelihatan, jadi dia tuh masuk di sela-sela seperti ini, masuk seperti ini ya, seperti ini, masuk di dalam biasanya ya ada. Jadi nggak kelihatan untuk buah-buahnya, karena memang sistem yang kita pakai untuk pengajiran atau lanjari ini seperti ini ya. Jadi dia tidak menggantung untuk buahnya di tidak kita kasih para-para, jadinya seperti ini. Ini hanya para-paraan saja ini teman-teman. Ya, jadi inilah untuk gambas atau oyong yang kita tanam, dan untuk hasilnya sudah cukup lumayan banyak ya. Nah ini dia, untuk usianya mungkin udah memasuki 100 HST ya lur ya, untuk tanaman gambas atau oyong ini. Nah ini dia, nah ini seperti ini yang kita buat untuk pembenihan ya, untuk pembenihan nantinya seperti itu. Masih banyak yang sudah kita buat pembenihan ya lur di sini, untuk ke depan bisa kita tanam lagi insya Allah nanti selesai panen padi yang sudah kita tanam. Padi sebelumnya itu sudah kita panen, baru kita bakal tanam insya Allah nanti ya. Nah jadi untuk bekas lahan padi mungkin nanti kita bisa beda lagi cara pengolahan lahannya. Kalau ini kan memang bekas horti ya, kemarin kita tanam jagung ya lur kemarin ya. Jadi kita kemarin tanam jagung, jadi setelah tanam jagung kita ganti di belewah atau timun suri, kemudian kita tanam gambas atau oyong ini. Jadi tanpa pupuk dasar mungkin masih banyak pupuk yang terkandung di dalam tanah ini. Oke lur, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Itulah modal untuk tanam gambas atau oyong lokal yang irit biaya. Nah ini cocok banget untuk pemula ya, seperti saya juga masih pemula, jadi bisa dipraktekkan. Untuk hari ini memang harganya masih cukup tinggi ya. Untuk opor saja Rp6.000 atau Rp5.000 sampai Rp6.000 tergantung dari kondisi barang ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.